Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bertemu melalui aplikasi ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kebaikan. Semua kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di balik ujian yang sedang kita hadapi, ujian yang sedang dihadapi oleh semua kita, mudah-mudahan di balik semua ini ada kebaikan yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan mudah-mudahan semua kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam memanfaatkan dan sekaligus merenungkan terhadap apa yang bersama kita hadapi, saya ingin mengangkat satu tema, musibah, rahmat, dan nikmat. Tema ini terus terang kita angkat karena seringkali pada saat kita berhadapan dengan musibah, seolah musibah itu bagi kita adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menjadikan kita beban. Karenanya di tengah musibah yang sedang terjadi sekarang ini, saya ingin mengangkat tema ini dengan sebuah harapan. Kita orang yang beriman harus selalu membangun optimisme, harus selalu memandang segala apa yang terjadi itu dalam pandangan yang positif. Dan karena itu maka kita coba untuk mengangkat satu tema, musibah, rahmat, dan nikmat. Dua kata ini bukan dua kata yang saya munculkan. Dua kata ini adalah dua kata yang keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni rahmat. Dan juga kata nikmat itu keluar dari lisan dari seorang ulama ternama, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, oleh karena itulah maka saya kira dua kata rahmat dan nikmat itu harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kita memandang musibah saat ini yang terjadi. Nah, oleh karena itulah maka pagi ini saya ingin mengajak diri saya, kita semuanya untuk memahami dua istilah ini dalam kaitan dengan musibah yang terjadi. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah memang di balik musibah itu ada rahmat dan nikmat? Itu satu. Yang kedua, apa yang dimaksud, siapakah yang akan mendapatkan rahmat dan nikmat itu di tengah musibah yang sedang terjadi? Kemudian yang ketiga, apa bentuk rahmat dan nikmat di saat musibah itu yang terjadi? Dan kemudian apa kira-kira amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan? Bapak dan saudara, saya kira dari 4 pertanyaan ini juga banyak beredar di WA, di tausiah-tausiah yang saya kira seiring dengan pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengikutinya, kita bisa mendapatkan juga, membaca dari arahan WA, kita dengarkan. Tetapi sebagai sebuah kajian saya kira harus agak distrukturkan
Dan karena itulah maka tema ini pagi ini kita bahas bersama. Kita mulai dengan merenungkan terlebih dahulu hadis terkait dengan taun. Ini yang pertama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan saya kira hadis ini Masya Allah beredar banyak. Mudah-mudahan hadis tentang taun itu menjadi ayah min ayatillah. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah SWT, dan menunjukkan betapa syariat Islam itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah di 14 abad yang lalu, bahkan sejak Nabi dan Rasul sebelumnya, dan kemudian sangat relevan dengan keadaan. Saya nggak tahu ya, saya kok punya keyakinan walaupun nggak punya data sampai hari ini. Mudah-mudahan di balik pandemi ini nanti banyak orang kemudian akan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam karena terkait dengan hadis ini. Hadisnya banyak terkait dengan taun, diantaranya ini. Ketika Allah SWT menyebutkan annahu kana, ketika Rasulullah SAW menyebutkan annahu kana adzaban yab'atsuhullahu 'ala man yasha. Taun itu kata Allah adalah azab yang Allah timpakan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau COVID-19 ini kita definisikan sebagai taun, penyakit yang mewabah, maka COVID-19 ini adalah satu bentuk azab yang Allah timpakan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Saya kira kepada siapa saja yang Allah kehendaki itu penting. Nanti dalam keterangan yang lain disebutkan tidak ada azab yang turun kecuali karena dosa yang dilakukan oleh umat manusia, dan cara untuk mengangkatnya adalah dengan cara bertaubat. Tetapi yang poinnya saya tidak membahas itunya. Kalau itunya saya kira seringkali kemudian dibahas. Yang saya ingin sebutkan adalah lanjutan daripada sabda Nabi itu. Yang saya tebalkan itu tulisannya, faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rupanya di balik azab itu ada rahmat. Nah, ini saya kira harus sesuatu yang perlu kita sosialisasikan, bahwa di balik rahmat, di balik azab taun itu ada rahmat. Tapi untuk siapa dia? Lil mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman. Ini kata kunci yang pertama. Maka saya kemudian mengambil temanya adalah musibah rahmat. Dan ini diambil dari hadis ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ini ada ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan di dalam sebuah ungkapan beliau yang indah, beliau mengatakan begini, al-masaibu ni'matun. Musibah itu adalah nikmat. Musibah itu adalah nikmat. Itu pernyataan beliau tuh. Kita agak sulit untuk menghayati, memahami. Jangankan menghayati ya, memahami, menangkap, itu kadang-kadang kita sulit. Musibah kok nikmat gitu. Tapi beliau memang menyebutkan al-masaibu ni'matun. Musibah itu nikmat. Pertanyaannya memang kemudian harus dijawab pada pertanyaan berikutnya. Kapan sih musibah itu akan jadi nikmat? Dan untuk siapa musibah itu akan menjadi nikmat? Nah, itu saya kira yang kemudian nanti harus kemudian kita gali. Tapi poinnya untuk sekarang ini adalah bahwa al-masaibu nikmatun. Musibah itu menjadi nikmat. Maka oleh karena itu dua kata yang tadi saya sampaikan, musibah adalah rahmat dan nikmat, itu adalah bukan kata saya. Rahmat itu adalah diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Kemudian yang kedua, nikmat itu diambil dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada ungkapan lebih dalam lagi dari seorang ulama ternama bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Saya kira beliau sering dirujuk. Beliau itu mengatakan begini, laisa bifaqihin faman lam ya'udil bala'u ni'amahu warrakha'u musibahu. Bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya. Bila orang tersebut tidak menganggap bala atau musibah itu sebagai nikmat. Beliau menyebutkan tidak cukup dalam ilmu seseorang kalau tidak menganggap bala itu sebagai atau musibah itu sebagai nikmat. Dan juga tidak cukup dalam ilmu seseorang itu apabila tidak memandang kenikmatan itu sebagai ujian. Ini ya ini memang kelasnya kelas ulama ya. Dan kita harus belajar ini. Kita harus belajar. Kita seringkali ya naik pangkat itu ya nikmat sudah titik. Menang tender itu ya nikmat sudah titik. Sehat itu ya nikmat titik sudah. Orang yang dalam ilmunya memandang bahwa naik pangkat, menang tender, sehat, itu bagian dari musibah, bagian dari bala. Sementara memandang pandemi COVID-19 ini adalah sebagai satu nikmat. Saya kira dua ulama besar ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah ini, saya kira cukup otoritatif ya untuk kita jadikan sebagai pegangan. Terus dengan demikian, di balik mewabahnya COVID-19 ini harus kita tanamkan pada diri kita dan saya kira harus kita sosialisasikan bahwa ada sebuah optimisme di balik mewabahnya COVID-19 ini adalah ada satu nikmat, ada satu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya ingin tambahkan dulu sebelum mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab dan setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu kita lanjutkan, barangkali saya boleh usul begitu, biar tidak terlalu panjang kalau kita berada di dalam satu majelis, agak panjang kan mungkin agak mudah. Saya ingin ajak kita untuk sejenak mendalami, apa sih yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan dengan rahmat itu apa? Kalau penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, beliau menjelaskan begini, bahwa wabah penyakit yang menyebar di satu daerah, itu pada dasarnya merupakan azab. Azab bagi orang-orang yang tak beriman. Dia azab bagi orang beriman, tidak beriman. Azab di dunia bagi orang-orang yang tidak beriman. Selain itu, pelaku dosa besar juga termasuk azab baginya, bila terjadi satu wabah penyakit yang menimpanya. Namun, ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu kata beliau. Berarti kan kata kuncinya itu adalah pada soal bagaimana memandang wabah itu. Nah, cara pandang orang beriman dengan cara pandang orang yang tidak beriman itu akan berbeda melihat masalah. Pasalnya, kata beliau, orang beriman akan diberikan pahala setara orang yang mati syahid. Nah, itu kan sering kita dengar. Kalau kita merujuk kembali ke sini, kan begini. Falaisa min abdin yaqa'u ta'un, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit, lalu kemudian fayam kutsu fi baladihi sabiran, dia tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar.
dalam keadaan bersabar. Ya memang nggak mudah. Saya kemarin ya sebelum rame di kita, saya kan dari Malaysia. Saya dari Malaysia di pesawat udah sempat menggigil pula lagi ya. Di bandara nggak pilek, batuk. Waduh, saya membayangkan ini bisa keluar Bandara Soekarno-Hatta apa tidak gitu. Sempat begitu juga. Ya sudah, sesuai dengan protokol kesehatan kan. Begitu sampai rumah, ya sudah, mengisolasi diri di kamar sendirian. Anak-anak pokoknya dipastikan dadah berhubungan seperlunya. 14 hari mengisolasi diri. Oh gitu. Walaupun tidak tes ya, 14 hari mesti mengisolasi diri dulu. Ya Alhamdulillah setelah itu saya umumkan sama teman-teman. Alhamdulillah setelah 14 hari. Sehat sampai sekarang. Jadi memang nggak mudah juga. Fayamkutu baladi sabiran. Ya, dia harus sabar situ. Nah ini juga nanti satu kata kunci, sabiran. Satu kata kunci nih. Bahwa Pak, setiap melihat sabar, nanti yang harus kita lihat sabar itu nggak bisa dipisahkan dengan iman. Itu kata kunci. Nanti kita dalami insya Allah. Faya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi ajru syahid, pahala syahid itu tidak datang begitu saja. Pahala syahid itu andai kata kemudian dia gugur, pahala syahid itu memang sebuah pahala yang dibangun di atas memandang musibah itu dengan persepsi iman. Nah, kembali lagi kepada soal kita bahwa saya ingin batasi dulu pembahasan ini bahwa poin yang ingin saya sampaikan untuk sesi 1 ini adalah bahwa di balik musibah ini ayo sama-sama kita hayati dan kita optimis bahwa di balik semua ini ada rahmat dan ada nikmat. Dan itu berdasarkan nas. Saya kira itu poin. Nah, tentu kemudian harus kita dalami lebih lanjut. Apa sebelum kebentuk rahmat dan nikmatnya adalah siapakah gerangan yang akan Allah berikan rahmat dan nikmat di balik musibah itu. Saya terserah Pak Zen ini, apakah sampai di sini kita buka tanya jawab dulu. Hostnya terserah ini gimana, moderatornya. Apakah dulu, saya mau lanjutkan? Lanjut dulu, Ustaz. Dilanjut dulu? Ya, lanjut dulu. Oh, dilanjut dulu. Baik, kalau dilanjut dulu, begini. Kalau dilanjut dulu, saya akan lanjutkan. Dua kata kunci yang namanya rahmat dan yang namanya nikmat itu harus diraih dengan menghadirkan iman. Harus diraih dengan menghadirkan iman. Izinkan saya untuk membuka slide saya yang baru. Nah, saya akan buka slide saya yang baru. Di sebelah mana? Oke. Bukan. Oh, udah buka belum? Belum buka. Berarti dari sini dulu ya. Mana? Di sini. Ah, ini dia. Oke. Nah, ini dia nih. Hadirkan ya. Share screen-nya di stop dulu, Ustaz. Terus ini. nanti ini lagi. Oke. Ini bisa nampak? Belum, Ustaz. Jadi di stop dulu. Oke. Stop dulu share screen-nya. Oke. Baru pindah ke Lalu Ustaz klik lagi. Arahkan ke sini. Nah, inilah pentingnya asisten ini di sini dan petunjuk dari dari pusat informasi. Oke. Oleh karena itu mesti kita hadirkan iman. Ini pesan keduanya. Ayo hadirkan iman di saat musibah datang. Ya, berangkat dari sebuah optimisme bahwa
di balik musibah itu ada nikmat, ada rahmat, maka untuk meraih rahmat dan nikmat itu, ayo kita hadirkan iman. Iman harus hadir di saat musibah ini. Cuman persoalannya begini, ketika kita sebutkan iman itu harus hadir, itu kan bahasa yang perlu ada penjelasan lebih lanjut. Gimana sih menghadirkan iman itu? Seringkali kalau kita bicara tentang iman, misalkan kita bicara sama anak-anak, kita bicara sama keponakan, kepada saudara-saudara, akan agak sulit untuk bisa memahami gimana menghadirkan iman. Nah, oleh karena itulah perlu agak dirinci. Bagaimana menghadirkan iman di saat musibah itu datang? Pertama, saya ingin menyebutkan menghadirkan iman di saat musibah datang adalah memahami bahwa musibah ini ayah min ayatillah. Itu satu poin. Ayo kita pahami musibah ini, pandemi COVID-19 ini adalah ayah min ayatillah. Kalau Ustadz Abdul Somad dibully gara-gara menyebutkan itu tentara Allah. Saya kira menjadi terkuak juga jadi menjadi ilmu, dan saya kira menarik yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad, dia adalah tentara. Mungkin istilah lain ya kita menyebutkan ini adalah ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kemahaan dan kekuasaan Allah SWT. Saya dari awal begitu ini terjadi, saya sampaikan kepada guru-guru pesan saya, karena di Dewan Dakwah itu ada lembaga pendidikan, ratusan guru-guru. Pesan saya, ayo kita baca tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah ini, kita baca oleh kita, ayo dan kita bacakan kepada anak didik kita. Saya kira agenda penting kita ngumpul di keluarga adalah kepala rumah tangga membacakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah di balik pandemi ini. Dan saya kira informasi-informasi kan berjajar terus ya kita dapatkan. Saya kalau lebih habis sholat mengimami anak-anak, habis itu ya paling di antara agenda pentingnya adalah membacakan tanda dari tanda-tanda kemahaan Allah di balik pandemi ini. Berdasarkan informasi-informasi otoritatif yang kita bisa dapatkan ya. Coba bayangkan New York yang menjadi simbol seolah-olah kekuasaan dunia harus luluh lantak. Gitu. Apakah mereka ini orang tidak berpendidikan? Apakah mereka ini orang tidak biasa disiplin? Gitu. Apakah mereka ini tidak cukup punya ilmu di dalam persoalan virus? Apakah mereka ini tidak cukup profesional di dalam bekerja? Tetapi di atas semuanya itu mereka harus mengakui tentang kemahaan dan kekuasaan Allah SWT. Itu kalau berdasarkan informasi yang bisa kita dapat. Mereka ini kan ahli menutup juga informasi. Jangan-jangan kenyataannya lebih parah. Kemarin salah seorang keluarga besar Al-Azhar, baru saya dapatkan kemarin, beliau bekerja di New York, ada salah seorang yang gugur. Mudah-mudahan kita doakan mereka syahid. Ada yang gugur di sana terkait dengan pandemi ini. Dan sekarang sedang berjuang keluarganya menghadapi itu. Dan mereka ini menyampaikan dan saya kira mereka berada di situ dan bisa menyampaikan keadaan bagaimana kalutnya itu. Bagaimana tidak berdayanya mereka menghadapi persoalan. Sementara musuhnya nggak kelihatan loh, coba.
musuhnya nggak kelihatan, ini itu kalau Allah berkehendak. Saya kira bagi kita orang beriman jangan hanya informasinya itu yang kita sampaikan, tapi pesan di balik informasi itu. Jadi pesannya adalah ayah min ayatillah. Dan yang menarik lagi, ini banyak yang sekarang ini menjadi persoalan kan Eropa. Kawasan negara yang selama ini luar biasa dipandang oleh orang, berada di negara-negara maju, tapi harus berhadap. Nah, maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, menghadirkan iman maksudnya adalah menghadirkan tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah. Karena nanti dalam ayat yang lain, tapi saya mohon maaf nih nggak saya tampilkan, ayat-ayat Allah itu disebutkan ada fi anfusihim, sanurihim ayatina fil afaq. Tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah itu ada di alam jagat raya. Wa fi anfusihim, dan ada pada diri kalian. Jadi ya kita membaca diri kita membaca apa yang ada di sekitaran kita, membaca alam jagat raya ini, itu adalah bagian dari membaca ayat-ayat Allah. Allah yarham Pak Nasir itu sering menyebutkan begini, kitab yang ada di Al-Quran, hadis itu beliau menyebutnya kitab kecil, karena kitabnya bisa kita bawa kemana-mana. Ada kitab yang luas. Kitab yang luas itu yang membentang di alam jagat raya ini. Saya berani menyebut seperti ini ya karena kan para ahli menyebut. Saya nggak punya ilmu. Bagaimana mereka itu kesulitan, bagaimana mereka itu tak berdaya. Para pakar itu tak berdaya karena ya kalau kita baca-baca, kalau kita dapat informasi ya mereka mengaku itu semuanya. Cuman masalahnya adalah apakah hanya sebatas titik itu dia? Setelah dia mengakui bahwa dia lemah, apakah tidak kemudian dia berlanjut bahwa kalau dia lemah berhadapan dengan ini, apakah dia tidak berlanjut? Kalau kemudian saya tak mampu berhadapan dengan ini itu siapa yang menggerakkan? Ini itu siapa yang mengelola? Ini itu siapa yang mengatur? Gitu. Nah, seringkali orang hanya berhenti pada ini luar biasa, ini meluluh lantakkan kehidupan. Tapi orang nggak pernah, orang mestinya lanjut dong. Gitu. Sebenarnya kita rindu ya, negeri kita ini mayoritas Muslim, negeri kita ini Muslim terbesar di dunia. Seharusnya para pakar itu, entah juru bicara presiden lah, atau siapalah, mestinya menyertakanlah yang itu gitu. Kok ciri-ciri masyarakat Muslim terbesar di dunia kok nggak nampak? Yang ada itu ya hanya hitungan-hitungan kesehatan. Udah terbukti. Para pakar ini tumbang hari ini. Gitu. Dibikin bingung. Gitu. Menyebutkan. Gitu. Kadang-kadang kita rindu gitu, apalagi yang menyampaikan nama-namanya kayak nama-nama Islam juga kan gitu. Jadi mudah-mudahan lah nanti dari Masjid Muhajirin, Nurul Iman, Masjid Asyakirin dan yang lainnya ini ada yang jadi menteri dan pada saat jadi menteri itu ngomongnya tauhid dulu gitu loh. Yeah. Nah ini sebenarnya kita rindu. Saat-saat seperti ini itu penting. Menurut saya dialog A'agim dengan Gubernur DKI itu juga satu ide menarik menurut saya untuk bagaimana menghadirkan tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah di saat ini. Kalau saya juga ikuti channelnya siapa itu Ustadz Suharsono, saya kira juga menarik untuk kemudian kita melihat tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah di balik ini. Itu yang pertama. Orang beriman itu harus selalu begitu. Jadi memandang itu karena begini, tindakan itu kan pada akhirnya tergantung kepada bagaimana kita mandang sesuatu.
Saya waktu itu saya kira pernah saya menyebutkan ya, kalau memandang itu salah, nanti tindakannya juga akan salah. Saya waktu itu pernah menyebut, seingat saya, pasca gempa dan tsunami yang terjadi di Pangandaran. Saya waktu itu nonton di salah satu stasiun televisi, SCTV kalau saya tidak salah, ada wawancara dengan tokoh masyarakat pakai peci seperti peci saya nih, peci putih begitu. Itu terus kemudian sama tokoh masyarakat, rupanya background belakangnya itu adalah sedang mau melaksanakan sedekah laut. Oh. Pasca gempa dan tsunami itu. Nah, ketika diwawancarai, apa yang menjadi latar belakang kenapa acara ini diselenggarakan, rupanya yang menjadi latar belakang itulah persepsi dia, itulah keyakinan dia gitu. Mereka mengatakan bahwa musibah ini semuanya terjadi disebabkan karena kelalaian kita, kelalaian kami di dalam memberikan sesaji kepada penguasa Laut Selatan. Nah, kalau sudah begitu persepsinya, ya sudah. Dia tidak memandang, dia tidak hadir bahwa gempa dan tsunami itu adalah ayah min ayatillah. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah SWT. Nah, oleh karena itu saya kira Bapak dan Ibu jangan bosan-bosan untuk selalu posting berita terkait dengan COVID-19 ini, tapi dikasih pesan. Inilah tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah SWT. Di mana profesionalitas, coba? Di mana ilmu itu? Di mana kekuasaan itu? Di mana harta melimpah itu? Di mana? Coba loh Pak, sekarang ini sederhana sekali. Kalau orang kemudian suka gini ya, suka disebutkan nanti di padang mahsyar itu antara anak dengan orang tua tidak akan bisa saling membantu, kemudian suami istri tidak bisa saling tidak bisa saling membackup, kemudian apalagi saudara yang jauh, kelihatannya kok itu jauh gitu di padang mahsyar. Lah sekarang nih, coba ketika kemudian salah satu anggota keluarga positif, dia dijemput oleh ambulan. Begitu dijemput oleh ambulan, keluarga nggak boleh antar. Jangankan saliman, deket aja nggak boleh. Kemudian berangkat dia. Di rumah sakit nggak boleh ditungguin. Kalau sampai batas kemudian dia harus dalam keadaan sakaratul maut, nggak ada yang mendekati. Sampai meninggal pun, coba, nggak boleh mendekat. Itu kan luar biasa individualistiknya. Saya kira hal-hal seperti itu mesti dipertemukan antara ayat-ayat tanziliyah di Quran, di Sunnah, dengan ayat-ayat yang kita bisa saksikan dalam konteks pandemi ini gitu. Nah ini nggak boleh berhenti untuk terus kita bacakan gitu. Bahwa pada akhirnya kita itu lemah, pada akhirnya itu. Kalau sudah begitu kita nanti memahaminya, insya Allah rahmat dan nikmat di balik musibah ini akan datang. Jangan pernah bermimpi rahmat dan nikmat itu akan hadir di tengah pandemi ini kalau kemudian kita gagal membaca ini. Nanti saya bisa agak ulas sedikit sebenarnya, tapi boleh. Saya kan waktu itu karena sudah pernah menyebutkan juga ya, terkait dengan mengambil pelajaran dari perang Hunain. Bahwa Pak, Ibu sekalian, perang Hunain itu jumlah kaum muslimin luar biasa loh banyaknya, 12.000 kok. Dan dia punya pengalaman tempur lebih dari 40 kali sudah. Dari 40 kali itu 90% menang loh. Ini kalau kita bicaranya perang. Perang dalam artian bukan perang lawan virus, ini perang lawan orang-orang kafir nih. Begitu. Tapi ternyata itu jumlah kaum muslimin yang banyak. Itu langsung dipimpin oleh Nabi loh. Dipimpin oleh Rasulullah. Rupanya persoalannya yang mendasar adalah mereka itu merasa seolah-olah bakal menang
Karena jumlahnya mayoritas itu. Karena jam terbangnya yang tinggi itu. Itu Pak, di Hunain kocar-kacir kaum muslim itu. Berhadapan dengan jumlah yang sedikit padahal. Kocar-kacir luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah kemudian memanggil mereka. Dan mereka itu sadar bahwa selama ini persepsi dia salah. Seolah-olah menang itu akan bisa dilakukan. Menang itu dengan jumlahnya yang banyak. Dengan persenjataan yang lengkap. Dengan profesionalitasnya. Dengan jam terbangnya yang tinggi. Itu seolah-olah menang gitu. Lalu mereka sadar. Bahkan di dalam Quran itu disebutkan bahwa kasratukum disebutkan id-a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah kalian yang banyak itu menjadikan kalian takjub. Itu bumi Hunain yang luas itu menjadi sangat sempit. Mereka lari tunggang langgang. Tapi ketika kemudian Rasulullah mengingatkan mereka, mereka mulai merapat. Dan dalam Sirah Nabawiyah, Syekh Sofiur Rahman Mubarakpuri, itu disebutkan sekitar hampir ya antara 90 sampai 200-an orang saja yang kemudian kembali. Tapi dengan modal 200 pasukan itu, ternyata kemudian Allah datangkan pertolongannya. Dan kemudian perang Hunain itu dimenangkan oleh kaum muslimin karena jumlah 200 itu mampu memukul mundur pasukan musuh. Coba 12.000 tidak bisa berbuat apa-apa. Karena takjub terhadap jumlah banyak. Tapi 200 orang lurus pandangannya. Itu bisa kemudian memukul mundur pasukan musuh. Allah datangkan tentaranya. Nah ini saya lihat, mohon maaf sekali. Saya tidak ingin menyoal, tapi saya menyayangkan sekali. Kenapa pejabat-pejabat kita ini kok juga sudah berhadapan dengan kayak begini. Masih sombongnya gitu. Masih akunya itu dikedepankan gitu. Masih akunya itu. Seolah-olah itu kita bisa jangan begitulah gitu. Nah, ini saya kira penting ya untuk kemudian bangunan persepsi. Sekali lagi iman sebagai kata kunci untuk kita mengundang datangnya nikmat dan rahmat. Iman itu harus terwujud dalam bentuk bagaimana kita memandang soalan ini sebagai ayah min ayatillah. Tanda dari tanda-tanda kemahaan dan kekuasaan Allah SWT. Monggo saya kira Bapak-Bapak jauh lebih punya ketajaman mendapatkan informasi-informasi yang lebih valid saya kira dari belahan bumi manapun. Tapi poinnya saya hanya ingin berpesan, ayo informasi-informasi itu kita kasih pesan. Kita jabarkan, kita hadirkan dengan paradigma bahwa itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemurahan Allah. Saya nggak tahu ya, kalau kita yang jauh di sini ini tidak juga tetap dengan kesombongan melihat jangan-jangan yang ada di Italia, naudzubillah min dzalik, itu kemudian Allah dekatkan dengan kita, biar kemudian juga kita ini sadar. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Itu apa yang terjadi di Amerika, itu jauh. Jangan-jangan gitu. Kita nggak tak. Maka oleh karena itu saya kira tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengajak semua pihak untuk memandang ini adalah ayah min ayatillah. Mohon izin Pak Zen, saya selesaikan sekaligus ya. Ada 2 poin lagi ya. Saya 2 poin lagi. Itu jadi yang pertama begitu. Yang pertama iman itu harus hadir dalam bentuk memahami bahwa ini adalah ayah min ayatillah. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Yang kedua adalah saya ingin mengajak kita untuk kembali ke hadis ini. Nanti saya kemudian sambungkan dengan ayat. Bapak-bapak, kalau kita lihat ini. Faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u ta'un, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit, ta'un, wabah penyakit, fayam kusu fi baladihi sabiran. Fayam kusu, nanti kita dalamin. Fayam kusu fi baladihi sabiran. Dia berdiam diri di negara itu
dengan dalam posisi sabar. Pak, berarti di sini iman itu harus terwujud dalam bentuk kesabaran. Nah, sabar itu apa? Apakah sabar itu sebagaimana yang kita pahami sabar yang sering kita sebut? Nanti kita coba akan lihat. Tapi disebutkan fayam kusufi baladihi, dia tetap berada di negara itu. Ya, kalau sekarang itu kemudian pembatasannya ini karantina itu karantina wilayah, tetap sabar di wilayah itu, tapi tetap di situnya itu Pak, dasarnya itu sabir. Dan sabar itu adalah buah dari iman. Dengan kata lain, sabar yang dimaksud itu adalah sabar yang tegak di atas iman. Gitu. Sabar yang tegak di atas persepsi yang benar nanti, Pak. Jadi sabar itu jangan dimaknakan dengan udah pasrah aja gitu. Ya pasrah sama siapa gitu. Siapanya itu mesti jelas gitu, Pak. Pasrah itu pasrah sama siapa? Apa pasrah sama Nyi Roro Kidul gitu kira-kira? Apa pasrah sama siapa gitu? Pasrah itu gimana gitu? Ah itu besar satu. Kemudian yang kedua, Pak, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Yang kedua adalah meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan. Nah, berarti baru setelah dua itu kita berbicara keutamaan illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nah, kalau sudah dua itu dia caranya berarti itu hadirnya iman, lalu kemudian dia gugur di wilayah itu karena dia tapi dengan dua persepsi itu, maka kemudian barulah bicara ajur syahid. Pahala syahid. Jadi pahala syahid ini harus difahami tidak datang dengan tiba-tiba. Maka oleh karena itu pahala syahid itu harus kita raih dengan komitmen kita untuk menghadirkan iman. Menghadirkan iman. Pahala syahid itu. Nah, menghadirkan iman dalam bentuk apa? Dan dalam hadis ini ada dua. Menghadirkan iman itu dalam bentuk yang pertama adalah, dan sekaligus ini lanjutan dari tadi, berarti yang kedua, menghadirkan iman itu bentuknya adalah memahami bahwa musibah ini datang ya dengan seizin Allah. Ini satu. Ini nomor dua ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh dan harus menyandarkan terjadinya musibah seperti pandemi COVID-19 ini harus kita kembalikan bahwa semuanya itu datang dengan seizin dan kekuasaan Allah SWT. Itu dulu. Tapi kita tidak boleh menyandarkan kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan itu kepada Allah SWT. Males sholat, ya Allah takdirin. Nggak boleh. Gitu. Masih main gaple, minum-minuman keras, zina. Dibilang, lah kok kau melakukan itu? Ya Allah masih takdirkan saya begini. Nggak boleh. Tapi kalau terjadi COVID-19 seperti sekarang ini, kita sandarkan ini semuanya datang dengan seizin Allah. Allah yang kirim, boleh. Dan memang harus begitu. Musibah itu harus kita kembalikan kepada Allah SWT. Dan pertanyaan bagi kita adalah kenapa Allah kirim ini? Nah, gitu. Baru kemudian kita akan bicara seperti itu. Ini penting. Karena nanti ini punya konsekuensi, Pak. Karena ini nanti punya konsekuensi. Kemudian yang kedua, memahami ini dalam konteks yang ketiga. Jadi yang pertama, menghadirkan iman itu maksudnya adalah bahwa fenomena ini harus kita pahami ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kemahaasan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita harus pahami bahwa ini semuanya datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahasa mudahnya begini, saya kira kalau hari ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, ya ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz pada saat itu.
termasuk apakah kita akan termasuk orang yang selamat seiring dengan adanya pandemi ini atau tidak selamat, dengan kata lain menjadi dalam tanda kutip korban dari pandemi ini, semuanya juga sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Cuman kan kita tidak boleh seperti orang Jabariyah bersandar begitu saja. Kan kita punya kewajiban untuk berikhtiar secara maksimal. Tapi ikhtiar yang kita lakukan itu harus kita pastikan bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu ikhtiar yang tegak di atas iman. Di atas keyakinan bahwa semuanya ini datang atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhtiarnya nggak sombong. Dan kalau ikhtiarnya nggak berhasil, nggak putus asa. Itu kira-kira. Kemudian untuk lebih mendalami soal ini, Bapak-Bapak, saya ingin mengajak kita untuk melihat ini. Ini ayat surat surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah satu musibah yang menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah. Betul, tepat ini. Kita memahami pandemi ini adalah hadir dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Pak, kata kuncinya beriman. Berarti musibah dihadapi dengan iman, begitu. Ini kenapa kemudian saya membuat judul hadirkan iman di saat musibah. Ini kira-kira motivasinya. Ini dasarnya. Ayat 11 surat At-Taghabun dan hadis tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, Allah sebutkan, niscaya yahdi qalbah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepadanya. Ayo, ini kita merindukan untuk mendapatkan petunjuk di saat sulit sekarang ini. Di saat sulit ini kita ini perlu pegangan di saat sulit seperti ini. Perlu pegangan. Nah, oleh karena itu, ayo hadirkan. Cara menghadirkannya gimana ya? Cara menghadirkannya, ayo pahami ini sebagai ayat min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemana Allah. Yang kedua, harus kita pahami bahwa ini semuanya datang dengan seizin Allah SWT. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan petunjuk itu? Ini Pak penjelasannya. Penjelasan dari ulama dari generasi tabi'in. Dia bernama Alqamah. Saya kira kita sering mendengar ulama besar ini. Ini dari kalangan tabi'in, Pak. Pasca sahabat ini. Jadi generasi pasca sahabat. Alqamah rahimahullah. Alqamah itu menjelaskan tentang makna orang yang beriman yang diberikan oleh Allah petunjuk itu maksudnya gimana. Beliau menyebutkan gini. Huwa, dia, ar-rajulu, dia adalah seseorang yang tusibuhul musibah. Seseorang yang apabila ditimpa musibah, mudah-mudahan ini termasuk kita, yang ditimpa musibah, kayak pandemi sekarang ini, yang pertama, faya'lamu annaha min indillah. Dia meyakini bahwa semuanya itu datang sebagai musibah yang Allah turunkan. Semuanya itu datang dari Allah SWT. Nah, dari persepsi itu, baru kemudian akan muncul fayardo. Maka kemudian dia ridho. Wa yusallim. Maka dia menerima takdir. Dia ridho dan dia menerima takdir. Saya ada beberapa, bukan beberapa ya, ada keluarga besar kita di antaranya itu ada yang terkena juga musibah ini. Saya bacakan ini, saya sampaikan ini. Saya sampaikan ini. Dua, dia tahu, dia yakini bahwa semuanya itu datang, semua ini datang dengan seizin Allah SWT. Kemudian dia ridho, kemudian dia pasrah. Dia menerima takdir. Ini orang beriman. Ini yang dimaksudkan adalah orang yang ketika terjadi musibah, dia diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Nah, dari sinilah kemudian nanti rahmat sama nikmat itu akan turun. Kemudian kita lihat, Pak. Kita lihat lagi misalkan gini.
ini penjelasan masih terkait dengan ayat tadi, penjelasan dari Imam Abu Utsman Al-Jiri rahimahullah. Beliau menyebutkan begini. Wa man sahha imanahu, dan barang siapa yang benar imannya, yahdi qalbahu, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk maksudnya apa? Littiba'is sunnah, untuk mengikuti sunnah. Saya kira dalam pandemi COVID-19 ini perdebatan terjadi begini-begini, saya kira kita nggak usah terlalu terjebak juga kepada pertikaian yang panjang, tapi yang penting adalah komitmen kita terhadap sunnah ini sekarang sedang diuji. Sedang diuji, ya sudah. Memang Rasulullah sudah kasih panduan kok. Yang di luar jangan masuk, yang dalam jangan keluar, sudah gitu. Mudah-mudahan pilihan untuk berdiam diri di rumah itulah yang memang udah mengikuti sunnah, sudah. Itu sudah. Dan nggak usah sombong-sombongan gitu. Soal perdebatan ilmu monggo, soal perdebatan ilmu itu ya silakan. Tapi saya kira ya memang Bismillah di rumah itu satu pilihan gitu. Apalagi kalau kemudian saya sebagai orang Jakarta, kan ulil amri saya Anies Baswedan, jadi harus saya taat lah gitu. Kira-kira begitu. Oke, kemudian Bapak dan saudara, saya tambahkan sedikit lagi sebelum kita nanti akan buka jawab. Ini untuk menjabarkan soal iman, soal sabar ya. Kan poin kedua adalah sabar. Tadi saya menyebutkan sabar itu merupakan pengejawantahan dari iman. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sering mendapatkan penjelasan hadis ini. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amruhu kullahu lahu khair. Orang beriman itu selalu kalau terjadi apapun itu jatuhnya positif, jatuhnya khair, Pak. Nah, ini pandemi ini terjadi, pasti akan ada khair nanti. Walaysa dzalika li ahadin ilal mu'min. Kata Rasulullah, semuanya itu tidak mungkin akan terjadi kecuali terhadap orang beriman. Berarti kata kuncinya kan iman, Pak. Cuman iman itu kayak apa, begitu loh. Itu yang saya kira penting untuk kemudian kita bahas. Iman itu apa? Lalu kemudian disebutkan pengejawantannya. In asobat usara, orang beriman itu kalau diberikan kemudahan, harta, dan seterusnya, sehat, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asobatu dharra, apabila ditimpa kesulitan, ditimpa kemadharatan seperti pandemi ini, sabar. Berarti sabar itu pengejawantahan dari iman. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan tidak mungkin disebut sabar kalau dia tidak memandang pandemi ini dengan pandangan yang tadi, dua di atas. Dia nggak akan disebut sabar. Sabar itu bukan hanya aplikasi masalahnya. Sabar itu harus dibangun atas persepsi yang benar. Itu persoalannya. Oke. Kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia. Nah, ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ada penjelasan, Pak. Sabar itu seperti apa? Saya kira kita lihat ini. Sabar itu kata beliau adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Di tengah pandemi yang terjadi, ketaatan ini harus terus berjalan. Jangan sampai ini menjadi peluang kesyirikan. Biar rumah saya, biar keluarga saya nggak kena, maka saya akan datangkan dukun untuk meruat rumah. Diruat tuh rumah. Dipagerin katanya. Loh, ini mulai terjadi nih. Ditabur air, dipagerin tuh rumah. Itu. Didatangkan jin untuk mengamankan. Udah, rumahnya sudah saya ruat, rumahnya saya sudah pagerin. Nggak akan datang. Bukan begitu. Jangan justru malah terjadinya peristiwa ini mengundang kesyirikan. Harus dengan musibah ini
dijadikan sebagai ketaatan kepada Allah SWT. Dan saya kira kesempatan emas ini, sekarang ini, saya kira banyak di antara kita ini yang kadang-kadang kesulitan untuk berjumpa sama keluarga. Menyimak bacaan Qur'annya anak-anak atau tilawah bersama di tengah keluarga. Jangan-jangan jarang-jarang, karena pada sibuk. Nah, sekarang ini kesempatan untuk saling tadarus, untuk saling menasehati, untuk saling mendengar. Nah, itu kesempatan. Dihadirkan ketaatan-ketaatan. Ayo kita hadirkan ketaatan-ketaatan. Baca Quran. Apalagi mau Ramadan, kita optimis. Harus lebih optimis lagi nanti. Dan nggak usah kemudian punya alasan. Oh, dengan begini kemudian Ramadan saya terganggu. Nggak ada. Menerima takdir ini saja, itu sudah ibadah luar biasa kok. Ini ibadah qalbiyah kok. Menerima takdir aja itu udah ibadah qalbiyah. Itu udah besar sekali. Kemudian yang kedua, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Oke, ketaatan harus kita gunakan kesempatan. Maka oleh karena itu saya kira saya ingin memberikan apresiasi nih. Ide baik ini beberapa hari yang lalu Pak Zen telepon nih, agar kembali kita bisa bermuwajahah. Sekurang-kurangnya kangen melihat wajahnya Pak Suseno jadi terobati lah gitu. Kira-kira seperti itu dan alhamdulillah. Kemudian kita hindarkan dari kemaksiatan dan kemudian menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir ini. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Nggak usah. Terima itu. Nah, itulah namanya baru sabar yang sesungguhnya. Sabar itu begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Saudara, saya kira 2 pertanyaan dari 4 pertanyaan sudah terjawab. Ya, dan mungkin kelihatannya kita harus berhenti di 2 pertanyaan saja. Jadi yang pertama adalah, apakah di balik musibah itu ada nikmat dan rahmat? Tegas kita harus jawab, iya. Apakah ada kebaikan? Iya. Dan itu berdasarkan nas. Yang kedua, bagaimana kemudian agar supaya musibah itu menjadi rahmat? Saya kira harus kita jemput, harus kita hadirkan iman. Harus kita hadirkan iman. Bagaimana menghadirkan iman? Menghadirkan iman itu yang pertama, harus kita pahami bahwa ini adalah ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemauan Allah SWT. Hampir tiap hari kita menyaksikan, kita membaca tanda-tanda kekuasaan dan kemauan Allah. Kemarin aja orang udah pada bingung tuh, ada suara dentuman di jam 3 pagi. Udah pada bingung, udah pada bertanya-tanya. Jawaban sederhananya, ya nggak tahu, itu biar pakar yang akan menjelaskan. Tapi dibikin suara begitu aja udah. Kita udah bingung, bagaimana nanti tiupan trompet sangkakala. Kemudian yang kedua, kemudian kita pahami, kita kembalikan bahwa ini adalah semua sudah takdir Allah. Pandemi ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Apakah kita akan selamat atau kita tidak akan selamat juga sudah akan ditulis. Tapi kita wajib berjuang, berikhtiar secara maksimal karena itu syariat. Dan Rasul menunjukkan itu. Kurang apa kelasnya Umar Ibnul Khattab, ternyata juga lari. Umar juga lari dari pandemi itu. Dan itu ternyata disebutkan oleh Umar, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Dan saya kira orang-orang beriman yang baik di masa lalu memberikan contoh untuk kita. Kemudian yang ketiga, kita harus sikapi ini semua dengan penuh kesabaran. Kesabaran yang dimaksud harus kita semakin tingkatkan ketaatan kita kepada Allah di tengah pandemi ini. Walaupun kita berada di rumah, banyak ketaatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah terus meningkatkan keimanan. Yang kedua adalah kita jauhkan dari kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, jangan yang aneh-aneh. Jangan kemudian malah mengundang kesyirikan dari musibah ini. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berontak, jangan pernah menggugat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, karena itu nggak ada gunanya, semuanya tetap akan berjalan, dan itu hanya akan melemahkan kita. Akan melemahkan kita pada saat kita dapat musibah, dan akan membuat kita sombong, dan sombong itu sebenarnya lemah pada saat kemudian kita mendapatkan kesuksesan. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Zen. Silakan Pak Zen. Baik Ustaz, Masya Allah itu komprehensif sekali Ustaz. Dari A sampai Z itu mengenai
musibah, kemudian bagaimana menghadapinya. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan semangat untuk menghadapi musibah kali ini. Sebelum saya buka ke jamaah, Ustaz, saya tadi ingin menggarisbawahi beberapa hal, terutama tadi dari hadis Qaun disebutkan musibah ini akan menjadi nikmat bagi orang yang beriman. Kemudian syaratnya adalah sabar. Dan Ustaz menyebutkan sabar itu antara lain adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu tentu didasarkan pada iman dan juga sunatullah. Nah, COVID-19 ini adalah makhluk Allah. Allah telah membuatkan sifat-sifat yang mengikuti sunatullah. Dan manusia diberi kenikmatan otak untuk bisa menganalisa sifat-sifat bagaimana berkembangnya COVID-19. Antara lain pindah dari tangan ke tangan yang bersentuhan dan seterusnya, sehingga para ilmuwan menemukan harus menjaga jarak, harus menggunakan masker, harus dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sunatullah dan kita harus berusaha untuk itu. Ya, karena kadang-kadang Ustaz, karena tebalnya iman sehingga masjid itu aman kok. Karena dia dan seterusnya. Saya nggak akan bilang bahwa masjid itu berbahaya. Saya hanya akan bilang sunatullahnya COVID itu bisa berpindah ketika kita bertemu, apalagi kita tidak disiplin untuk menjaga jarak. Dan satu lagi Ustaz, catatan dari saya, sunatullah itu kadang-kadang kita disalahartikan. Maaf nih Ustaz ya, Bapak-Bapak dan Ibu yang lain, ini saya penasaran ini mengenai, sering saya sampaikan ke anak-anak di rumah. Ketika lampu menyala, ya ini lampu dekat saya, ini adalah sunatullah. Dia menyala karena hukum-hukum Allah yang dimanfaatkan manusia, dia nyala. Bagaimana cara mematikan lampu? Nggak bisa dengan doa. Duduk di sini berdoa, ya Allah matikan lampu. Enggak. Kita pencet nih saklarnya, mati. Itu adalah ikhtiar, Ustaz ya. Ikhtiar yang disesuaikan dengan sunatullah. Maka kita tadi sabar, syaratnya adalah ikhtiar. Ikhtiarnya adalah menjaga seperti yang disebutkan oleh para ilmuwan, dan juga tadi Ustaz bilang sesuai yang diperintahkan oleh pemimpin. Di Jakarta, Ustadz Imam pemimpinnya adalah Pak Anies Baswedan. Kita di Depok, pemimpin kita adalah Ustadz Idris. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan hal-hal pengamanan. Nah, selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya, silahkan pakai notifikasi raise hand atau angkat tangan. Itu yang kelihatan di layar laptop saya. Silakan. Nanti kalau ada yang angkat tangan, saya akan unmute. Pak Seno, biasa. Silakan. Bentar, Pak Seno dan Pak Usman, dua dulu ya. Ya, Pak Seno silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi komprehensif, saya akan menggarisbawahi juga tentang ikhtiar. Pertanyaan ikhtiar yang ilustrasinya dari Pak Zain tadi tentang lampu, dan juga ketaatan kepada ulama kita, pemimpin kita di Depok maupun di Jakarta. Ini sekedar ide saja. Bukankah ikhtiar yang tadi sudah ada langkah-langkahnya, bahwa tidak boleh bersentuhan, salaman tidak boleh, harus pakai masker, jaga jarak, kemudian pakai hand sanitizer, terus ada waktunya 2 minggu gitu kan, itu kan suatu ikhtiar. Mungkinkah kita ini mengusulkan supaya masjid segera dibuka, sholat Jumat segera dimulai dengan langkah-langkah tadi, jaraknya dijaga sehingga nanti sholat Jumat itu seperti sholat Id keluar, sehingga tidak mungkin mencakup satu ruangan saja, sehingga di luar itu bisa kita pakai dengan cara menjaga jarak, disediakan hand sanitizer, tidak perlu salaman, pakai masker, terus kita sholat Jumat. Barangkali apakah itu bisa, bagaimana upaya-upaya itu bisa segera kita wujudkan supaya kita tetap terjaga upaya iman kita, pendekatan diri kepada Allah dan seterusnya. Saya khawatir orang-orang yang imannya masih lemah, wah ini nggak Jumatan ini. Barangkali gimana upaya kita supaya sholat Jumat segera dimulai, kita sudah lebih dari 2 minggu,
jangka jaraknya sudah cukup kita melakukan tadi hand sanitizer kita sediakan, masker kita sediakan, jarak saf kita siapkan, sehingga sholat Jumat kita lakukan. Barangkali itu bukan pertanyaan tetapi usul bagaimana caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab dulu, Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi saya kira semangat dari usulan Pak Seno ini baik sekali. Karena ada keprihatinan, berangkat dari sebuah keprihatinan kondisi keimanan umat yang mungkin bisa bisa menurun disebabkan karena tidak hadir di Jumatan, tidak makmurnya masjid dan lain sebagainya. Memang ini sebuah dilematis, tapi kalau ditanya sama saya, ini saya sangat pribadi barangkali. Kalau saya ditanya tentang saya akan menjawab di tengah banyak perdebatan seperti ini. Inilah justru ujian besar kita berikutnya, sejauh mana komitmen kita untuk ittiba kepada Rasul dan para sahabat. Disinilah pentingnya kita justru untuk kemudian mengikuti bagaimana arahan dari para ulama. Nah, sebatas yang saya tahu, sebatas yang tak tahu, solusinya adalah solusi dalam tanda kutip bukan memaksakan untuk segera membuka masjid, tetapi untuk memaksimalkan justru ibadah itu di rumah. Menurut saya, pengajian seperti ini adalah bagian dari solusi. Ini bagian dari solusi. Kalau solusinya itu adalah sholat yang kemudian softnya direnggangkan, ini juga mengundang perdebatan fikih. Apakah kemudian jalan keluarnya itu sholatnya direnggangkan? Kalau urusannya masjid tetap berkumandang, kan sudah juga keluar fatwa para ulama bahwa masjid tetap dikumandangkan adzan. Masjid juga tetap ditegakkan sholat, hanya terbatas kepada merbot masjid sama yang ada di situ, kemudian ditegakkan sholat yang 5 waktu. Saya kira seperti ini tidak kemudian harus kita pahami menjadi sesuatu yang kita berbahaya dari sisi keimanan kita kalau kemudian masjid tidak dibuka. Justru iman kita itu diuji apakah kita ini mau cukup taat dan bersabar di rumah dalam keimanan. Nah, itu justru di situ letak ujiannya menurut saya. Nah, soal kemudian yang disampaikan oleh Pak Seno tadi, kalau memang pada waktunya nanti secara medis, secara sunatullah, memang layaknya sudah saatnya bisa dibuka itu masjid, berdasarkan kajian sunatullah, saya kira kita harus gegap gempita untuk segera menyambut. Dan pada waktunya harus segera kita usulkan. Begitu. Nah, oleh karena itulah maka ringkasnya pandangan saya adalah, dan sebenarnya ini kan memang terjadi dua kubu ya, dua pandangan yang beredar sekarang ini. Kalau saya lebih memegangi kepada arahan para ulama yang kita bersabar di rumah sampai nanti kemudian pihak otoritatif menyatakan bahwa sudah aman. Jangan sampai nanti kesucian masjid ini juga menjadi terdampak oleh sebab karena ketergesaan kita misalkan. Saya sendiri belum berani merekomendasikan terkait dengan sholat yang berjarak juga. Ya sholat mesti merapatkan juga. Ya memang kalau ditanya sah apa sah, ya sah. Tetapi kemudian keputusan harus berjarak itu ya kemudian itu terjadi debatable lah gitu. Tapi lepas dari soal sana, kita bersabar di rumah jelas itu adalah sesuatu yang memang disyariatkan, ada nasnya.
Dan kemudian yang kedua saya ingin sebutkan begini. Saya itu kalau di tengah seperti ini, Pak. Di tengah seperti ini, saya lebih cenderung memegangi pandangan ulama dari kelembagaan. Bukan orang per orang. Ini kan sudah menjadi masalah bersama, masalah dunia. Kelembagaan. Gimana misalkan kelembagaan keulamaan di Saudi, kelembagaan ulama misalkan di Mesir, kelembagaan ulama di Sudan, kelembagaan ulama di Indonesia, dan macam-macam. Kelembagaan keulamaan. Karena itu pasti diputuskan berdasarkan kajian yang sifatnya bersama. Dan setahu saya, kelembagaan keulamaan sekarang ini semuanya merekomendasikan untuk di rumah. Memang ada satu dua ulama yang kemudian menyebutkan ini itu. Tapi kalau kita lihat juga, kalau kita perhatikan fatwa Majelis Ulama, ini juga mohon maaf, jangan sampai kemudian juga digebyahuyah ini. Gebyahuyah itu apa ya, Pak Sena? Digebyahuyah itu disamaratakan ya. Majelis Ulama itu fatwanya kondisional. Kondisional. Saya kira Jakarta tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran bagi kawasan yang lain yang tidak menghadapi seperti Jakarta, kan? Dan itu juga sudah ada opsi-opsi. Nah, pertanyaannya adalah yang menentukan bahwa kondisi kita seperti ini, kondisi kita seperti ini, kondisi seperti itu, maka kemudian ibadah kita harus begini, ya tentu pihak otoritatif yang perlu kita dengar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya. Baik, Pak. Jadi ini ada sesudah ini ada Pak Usman Tias. Kemudian terakhir ya kita minta masukan dari dokter ini, Dokter Bayu. Iya. Nah, Alhamdulillah. Ya, cuma sebentar sedikit tadi yang usulan Pak Seno. Kita jangan lupa masyarakat kita Indonesia itu tidak disiplin. Jadi ketika kita sebutkan dia harus jaga jarak dan kemudian pakai masker dan seterusnya, itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Pada saat kita ini udah lockdown nih, Ustaz, Mekarsari Permai ini lockdown, itu nggak disiplin. Ada yang saya temukan naik ojek, goncengan naik ojek, dia nggak pakai masker, tukang ojeknya nggak pakai masker, mereka ngobrol. Kebayang Pak Ustaz, itu namanya air ludah itu muncrat kan? Dan dia nanti bertemu dengan warga 17. Nanti warga 17 ini dia akan membawa itu kan pindah. Karena nggak disiplin itu. Nah, jamaah itu nggak bisa dikontrol seperti itu. Nggak bisa diminta disiplin. Sehingga tanpa disadari dia carrier, membawa virus. Itu salah satu, Pak Leno. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Karena masih banyak Ustaz yang, kenapa? Saya bilang, antum yakin yang datang ke masjid itu dia nggak kontak dengan siapa? Itu kegagalan Iran, Ustaz. Salah satunya adalah dia nggak bisa tracing. Dia tidak bisa mencari jejak orang ini kemana aja. Kontak dengan siapa aja. Dan itu juga tergantung kejujuran. Karena ada orang nggak jujur. Bahwa dia terkena gitu. Oke, sekarang Pak Usman, silakan Pak Usman. Mungkin singkat aja nih. Silakan. Terakhir nanti kita minta masukan dari Dr. Bayu. Ayo Pak Usman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bertanya karena sudah tercover oleh apa yang diterangkan Ustadz barusan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minta masukan dari Dr. Bayu yang mudah-mudahan bisa memberikan masukan sebagai orang yang selama ini menangani, mudah-mudahan ikut nih dalam penanganan COVID. Silakan Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dr. Bayu. Syukron, Ustaz. Sebenarnya saya pribadi tidak menangani langsung COVID ya, karena bukan bidangnya di situ. Tapi kebetulan karena istri adalah dokter spesialis THT, dan sejauh ini sudah mensuap kira-kira pasien suspek COVID itu udah sekitar 15 kali swab. Alhamdulillah negatif semua, tapi yang di rumah sakitnya. Cuman sebenarnya kalau dari dunia medis yang sekarang kita soroti terkait juga dengan usulan terkait pembukaan masjid dan juga mungkin mengaktifkan kajian secara langsung hadir di masjid, itu lebih ke arah seperti yang dibilang oleh Pak Zain, bahwa sekarang kondisi kita udah mistressing.
Jadi secara medis itu kenapa sih ada keputusan secara nasional semua harus pakai masker, semua harus ada pembatasan physical distancing, karena semua sudah dikategorikan kalau menurut kita orang tanpa gejala. Karena kita nggak tahu nih kita udah terpapar apa tidak. Jadi kalau dulu mungkin kita taunya istilahnya ODP, orang dengan pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, sampai kemudian terkonfirmasi positif. Sekarang kita memposisikan semua orang itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Karena memang gejala yang muncul itu variatifnya luar biasa gitu. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa kadang DB aja tahu-tahu COVID-nya positif di rumah sakit, seperti itu. Ini di rumah sakit yang kemudian lingkungannya sudah dikondisikan, ada tesnya macam-macam, apalagi kalau di luar. Karena kita sendiri kalau mau ideal ya harus dites semua, tapi sekarang kan tidak memungkinkan. Dan akhirnya sekarang tes pun di take over sama rumah sakit swasta, Ustadz. Karena pemerintah kan agak lamban terkait birokrasi. Kemudian yang kedua, seperti yang juga disinggung Pak Zain, adalah disiplin. Di sini saya melihat orang kita cenderung mencari celah dari peraturan. Begitu juga di rumah sakit. Jadi udah ada aturannya, tapi kemudian dengan alasan satu dan lain hal, terutama faktor ekonomi ya kalau di masyarakat kita, hal-hal yang udah kita harusnya sepakati, contoh misalnya kalau kita mau hadir di masjid, ada hand sanitizer, pakai masker, kemudian dulu sempat juga didiskusikan sebaiknya kalau yang tidak sakit tidak perlu datang. Kadang itu dilanggar, dan di rumah sakit pun seperti itu. Supaya bisa diterima berobat, mereka berbohong. Oh, saya nggak ada batuk pilek, saya bukan dari daerah itu. Jadi seringkali yang dokter-dokter 20 sekian yang sudah meninggal karena COVID, bukan yang merawat COVID langsung. Tapi justru mereka yang sebenarnya rawat jalan biasa, tapi itu tadi, faktor-faktornya banyak. Entah berbohong, sehingga dia tidak memakai alat pelindung diri yang standar COVID, tapi malah terkena COVID. Itu yang jadi ironi di dunia kita, bahwa dokter-dokter yang banyak meninggal ini sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan COVID, tapi justru karena ada faktor-faktor kedisiplinan di masyarakat kita juga akhirnya terdampak COVID. Sehingga makanya seringkali sekarang ada himbauan jujur kepada tenaga medis, karena seringkali kita kecolongannya adalah di aspek kejujuran, dan itu menggambarkan dari kebanyakan masyarakat. Saya kira masukannya seperti itu, Pak Zain. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Zain, saya hanya menambahkan dari aspek medis yang kita alamin terkait dengan usulan tadi. Memang belum saatnya kita untuk mengembalikan kegiatan masjid seperti sedia kala, karena banyak faktor yang justru mengakibatkan negatif. Dan jangan lupa, kita tidak ingin rumah ibadah menjadi fitnah, karena kita tahu kemarin berita bagaimana jemaat gereja kemudian di tracing, akhirnya banyak yang tertular. Dan kita tidak ingin masjid jadi menjadikan fitnah seperti itu. Mungkin demikian masukan dari saya, Pak Zain. Baik, Dr. Bayu, maaf Bapak-Bapak yang udah naik tangannya, kita sepakat tadi 3. Ustadz Imam juga mungkin ada keperluan lagi. Tinggal ditutup, Ustadz Imam. Baik, Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pengajian kita pagi hari ini, kegiatan kita untuk saling menyapa, Allah berikan kelancaran. Mudah-mudahan kebersamaan ini meneguhkan satu di antara kita semuanya, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memberikan nasihat, sehingga kemudian mudah-mudahan semua kita ini bisa keluar menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan sepenuh kebaikan, dengan berbagai kebaikan yang Allah akan berikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, dan Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Terima kasih, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsir Pak Ustadz Imam. Para jemaah, insyaallah kita akan ketemu lagi nanti tunggu undangan. Rekaman akan kami sampaikan lewat WA.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.